Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudakir SPDI. Saya selaku guru mapel Pendidikan Agama Islam SMK Nusantara 1 Kota Tangerang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG UIN Serang Banten tahun 2023. Insya Allah akan melaksanakan ujian kinerja izin berikut video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. SMK? Bisa. Nusantara 1? Yes. SMK Nusantara 1. Unggul, nyaman, religius. Baik, anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari tentang Syu'abul Iman, ya, yang berjudul memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan Syu'abul Iman, ya. Kemudian di dalam pembentukan karakter, ya, kelima, ya, profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai, ya, pembelajaran ini adalah siswa beriman, bertakwa, ya, dalam baik, ya. Anak sekalian, agar pertemuan kita diberkahi Allah, maka kita buka dengan silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Pimpin salah satu anak kalian. Bersiap. Siap. Marilah belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembelajaran kita pada hari ini diawali dengan doa, ya, Allah mudahkan dan menambahkan ilmu yang bermanfaat dengan amin ya rabbal alamin. Baik, nah kalian, seperti biasa, untuk membiasakan kita dekat dengan Al-Quran, silahkan dipimpin salah seorang dari kalian untuk tadarus Al-Quran. Mari teman-teman kita membaca Al-Quran bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bi hijaratin min sijil. Tarmihim bi hijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih. Kita semua telah tadarus Al-Quran, ya. Semoga dengan tadarus Al-Quran segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, anak sekalian, Syu'abul Iman. Mungkin di antara kalian sudah pernah membaca literasi terkait dengan ini, artikel tentang Syu'abul Iman. Mungkin di antara kalian mungkin pernah membaca juga Al-Quran, atau mungkin pernah mendengar ceramah, ya, terkait dengan Syu'abul Iman. Nah, apa sih Syu'abul Iman itu?
dan apa arti, kemudian makna, kemudian dalil-dalilnya serta ya macam dan manfaatnya. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini kita akan mempelajari itu semua. Izinkan Bapak menyampaikan, setelah mempelajari bab ini ya, siswa harus mampu ya, siswa mampu satu, menganalisis makna syu'abul iman, cabang-cabang iman, pengertian, dalil ya, macam-macam dan manfaatnya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah mempresentasikan makna syu'abul iman ya, yaitu pengertian, dalil, macam dan manfaatnya. Dan nanti kalian akan belajar kelompok, dibentuk kelompok, satu kelompok 5 orang. Alhamdulillah kalian sudah menyiapkan kelompoknya. Kemudian untuk tahap berikutnya ya, kalian nanti akan mengikuti pemaparan materi ya. Setelah itu kalian diskusi dengan memanfaatkan materi ya, dan sumber belajar yang lain dari internet. Kalian bisa menganalisis ya, merumuskan peta konsep ya, dengan bermusyawarah dengan kelompoknya untuk menentukan peta konsep yang akan kalian presentasikan di depan kelas. Seperti itu ya. Jadi kalian menggunakan sumber data yang lain di samping materi yang dipaparkan, juga kalian akan berdiskusi kemudian menentukan peta konsepnya. Nah, seperti itu. Baik, berikutnya kita ikuti ya, terkait dengan materi syu'abul iman ya. Judulnya adalah memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman. Yang pertama kita langsung masuk ke pengertian ya. Pengertian iman. Iman secara bahasa ya, berasal dari kata amana yu'minu imanan, berarti tasdik. Tasdik itu adalah membenarkan atau mempercayai ya. Kemudian menurut istilah iman berarti membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan atau membuktikan dengan perbuatan. Nah, ini adalah pilar-pilar iman atau rukun iman, sebagaimana yang kalian sudah pahami ya. Rukun iman kepada Allah, pada malaikat, pada kitabnya, rasulnya, pada hari akhir dan takdir. Kemudian berikutnya ya, pengertian syu'abul iman. Ya, apa pengertian syu'abul iman? Adalah cabang-cabang iman. Cabang-cabang iman meliputi ajaran-ajaran yang harus diamalkan oleh seorang muslim atau muslimah, yaitu beriman, beribadah, dan berakhlak mulia. Ya, itu pengertiannya ya. Kemudian yang kedua adalah dalil. Dalil syu'abul iman itu dari hadis dari Nabi SAW yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah SAW ya, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariqi wal haya'u syu'batun minal iman, rawahul Muslim. Nah, artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata Rasulullah SAW bersabda, iman memiliki 70 ya sampai 79, 73 sampai 79 atau 63 sampai 60 ya, 9 cabang. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah, sedang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu adalah bagian dari iman. Kemudian macam-macam syu'abul iman. Yang pertama adalah cabang iman yang berkaitan dengan hati, yang kedua cabang iman yang berkaitan dengan lisan, dan yang ketiga cabang iman yang berkaitan dengan tubuh atau perbuatan. Jadi diyakini dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan, yaitu beribadah. Cabang-cabang dari 3 hal ini ya, ini ada 30 ya, itu dari hati. Kemudian yang berkaitan dengan lisan ada 6 ya, atau 7 ya. Kemudian yang berkaitan dengan perbuatan ada 40.
ada 40, 32. Itu ya, bisa dipahami ya. Kemudian yang terakhir terkait dengan manfaat mempelajari so'abul iman. Yang pertama, iman menumbuhkan sifat ikhlas karena Allah. Jadi kalau orang beriman itu selalu ikhlas, tapi diorientasikan kepada Allah. Yang kedua, iman menanamkan sikap tidak takut menghadapi mati. Kenapa? Karena dia telah mendapatkan keridhaan dari Allah. Ya, bertemu dengan yang dicintai dengan Allah itu senang, bukannya malah takut, gitu ya. Kemudian yang ketiga, iman akan membuat seorang mukmin memiliki jiwa yang tenang. Kalau dia banyak berzikir kepada Allah, hatinya selalu. Jadi sudah kalian mempresentasikan. Itulah pada dasarnya kalian menganalisis ya tentang makna so'abul iman. Baik ya, tentang pengertiannya, ya, tentang dalilnya, kemudian macam-macamnya serta manfaatnya. Sekarang dari semua perwakilan tolong bergabung ya, menyimpulkan dari kesimpulan pembelajaran kalian dengan membuat peta konsep terkait dengan makna so'abul iman. Apa kira-kira kesimpulan kelompok kalian? Oke, terima kasih. Coba dari kelompok kalian, apa kesimpulan menurut kalian? Bahwa ya di dalam iman terdapat banyak cabang. Ya. Ada berapa cabangnya? 3. Yang pertama yang berhubungan dengan hati. Yang kedua dengan lisan. Kemudian yang ketiga dengan perbuatan. Itu artinya bahwa iman dikatakan sempurna itu harus terdiri dari tiga-tiganya. Meyakini dalam hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, kemudian membuktikan dengan amal ibadah seluruh anggota badan. Kalau begitu penting nggak iman? Penting. Nah, baik. Nah, dengan demikian maka Bapak berharap kalian belajar pada pagi hari ini sangat bermanfaat ya, karena dengan belajar keimanan itulah kita memahami hakikat tugas kita di dunia ini, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dengan iman maka kita termotivasi, ya kan? Kita beribadah, berzikir kepada Allah, baca Al-Quran, sholat 5 waktu dan seterusnya. Baik, anak sekalian, di sesi akhir ya, Bapak ingin kalian juga bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari apa contohnya kira-kira? Sholat 5 waktu. Terus? Ya, membaca Al-Quran juga termasuk ya. Nah, itu semua adalah bagian dari bagaimana kita mengimplementasikan dari kehidupan kita yang kita yakini, yaitu dari so'abul iman. Ya. Nah, kira-kira dengan kita mempelajari so'abul iman, penting nggak menurut kalian? Nah, coba kalau seseorang tidak punya iman, maka dia tidak beribadah. Dia beriman, tetapi dia nggak mengerti, gitu ya. Maka dia tidak akan beribadah. Maka itu kita harus memupuk keimanan kita, pengetahuan kita, pemahaman kita, agar kita termotivasi bersemangat untuk beribadah, khususnya ibadah sholat 5 waktu, ibadah sehari-hari. Seperti itu ya. Baik, anak-anak sekalian, insya Allah pembelajaran kita nanti kita lanjutkan lagi ya. Menurut kalian, ya, pembelajaran ini menyenangkan nggak buat kalian? Menyenangkan. Kenapa? Karena Kalian bebas belajar, mengambil sumber dari, ya, jadi tidak dari Bapak aja kan, kalian bisa melihat dari internet, dari sumber belajar yang lain yang relevan. Ya, seperti itu ya. Baik, anak-anak sekalian,
kalau begitu kalian sudah memiliki pemahaman ya, apa kalian sudah dapat menguraikan pengertian so'abul iman, dalil macam-macam dan so'abul manfaatnya? Sudah bisa menjelaskan? Insya Allah. Ya. Apa tadi pengertian? Kemudian macam-macamnya. Kemudian dalilnya. Kemudian ya. Kemudian yang kedua, apakah kalian sudah dapat mempresentasikan di depan kelas tadi? Sudah. Apakah kalian merasakan kesulitan dalam pembelajaran materi ini? Tidak. Ya, bisa jadi kalian masih ada yang merasa kesulitan. Nah, di sini mumpung ada Bapak, kalian tanyakan langsung kalau masih ada kesulitan. Gitu ya. Baik. Terkait dengan pembelajaran yang Bapak sampaikan, menurut kalian bagaimana? Cocok apa tidak? Dengan biasanya Bapak dengan cara ceramah. Sementara ini kan Bapak memberikan kebebasan, kalian bisa mengambil sumber belajar yang lain. Bapak tidak banyak berceramah, tapi kalian menentukan sendiri untuk bagaimana memahami pengertian, dalil dan macam-macam serta manfaatnya. Menurut kalian enak mana? Enak diceramahin atau enak belajar sendiri? Enak belajar sendiri. Nah, itulah kurikulum merdeka. Kalian akan belajar tentang juga bagaimana meyakini bahwa iman itu terdapat cabang-cabangnya, serta bagaimana mengimplementasikan menerapkan, membiasakan sikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab sebagai cerminan daripada so'abul iman dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, insya Allah ya. Insya Allah. Baik, sampai di sini. Sebelum Bapak tutup, ada pertanyaan? Tidak. Baik, semoga pembelajaran kita hari ini menyenangkan dan bermanfaat buat kalian semua. Amin ya Rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Doa penutup majelis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai belajar, silakan pimpin kembali. Pernah selesai. Pemeriksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian pada pagi hari ini sehat walafiat ya, dan Allah mudahkan dalam belajarnya. Ikuti Bapak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, seperti biasa sebelum kita lanjut, baik, sebelum pembelajaran izinkan Bapak absen kalian semuanya. Hari ini yang hadir semua, ada siapa yang tidak hadir? Clarissa, Alina, Fitri Mutiara, Moza, dan Tulis. Baik, semoga mereka terlalu sehat ya, dan nanti bisa hadir dalam pembelajaran kita. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita. dan kita tadarus surat
insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu meyakini bahwa di dalam iman itu terdapat banyak cabangnya. Yang kedua, ya, mengimplementasikan atau menerapkan ya sikap atau perilaku, disiplin, jujur dan bertanggung jawab. Nah, pada kesempatan ini nanti Bapak akan memberikan kasus kepada kalian. Kasus itu ya terkait dengan kalian semua, dan nanti kalian ya berdiskusi kemudian mencari pemecahan daripada kasus tersebut. Gitu ya. Baik, agar kita bersemangat ya, Bapak kasih ya dulu. SMK? Bisa. Nusantara 1? Yes. SMK Nusantara 1? Unggul, nyaman, religius. Baik, semoga kita selalu semangat ya. Baik anak-anak, kita membutuhkan kelompok terlebih dahulu ya. Nanti apabila Bapak sebut sholat maghrib, maka kalian berkumpul 3 orang. Kalau Bapak sebut rukun iman, kalian berkumpul 6 orang. Kalau Bapak sebut sholat isya, berarti kalian berkumpul 4. Ya. Ya. Kalau Bapak sebut sholat tertentu, kalian ingat rakaatnya berapa, kemudian kalian bergandengan ya untuk kelompok tersebut ya. Sholat isya. Pembelajaran kita ya, pertama ya, kita masih ingat pembelajaran kita yang lalu, yaitu tentang menganalisis ya soal iman. Nah, kita pertemuan yang kedua ini kita akan melanjutkan ya terkait dengan meyakini dan menerapkan ya baiklah soal iman. Jadi kalian cara kerjanya ya, bahwa kalian meyakini bahwa di dalam iman terdapat banyak cabangnya. Kemudian kalian menerapkan sikap ya, disiplin, jujur dan bertanggung jawab. Kemudian pecahkan kasus ini. Mengapa seseorang itu masih mau meninggalkan sholat 5 waktu? Kalau kurang paham, ditanyakan. Sudah paham? Sudah paham? Sudah paham? Mengenai tugas-tugasnya? Baik. Yang pertama, kalian akan menyaksikan ya tayangan video pembelajaran di pertemuan yang kedua ya. Baik, kira-kira cukup ya menonton ini ya. Berarti kurangnya iman dalam lisan dan perbuatan. Baik, demikian kayaknya waktunya sudah selesai untuk berdiskusinya. Gimana kira-kira sudah sampai pada kesimpulan? Sudah. Kelompok C sudah sampai pada kesimpulan? D? Sudah. Kelompok B sudah? Baik. Nah, ingat bahwa yang sesuai yang kita pelajari, bahwa iman yang sempurna itu adalah diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Amal perbuatan sehari-hari ya, itu merupakan cerminan dari keimanan kita. Beribadah kepada Allah, sholat 5 waktu, ya kan? Kemudian berbakti pada orang tua, kemudian berpuasa sunnah, puasa wajib, dan yang membayar zakat, berinfak. Nah, semuanya itu merupakan cerminan daripada ya cabang-cabang iman yang kalian pelajari. Ya. Baik, siapa yang berkesempatan untuk maju terlebih dulu dengan sukarela? Aku. Siap. Kelompok A, silakan presentasi untuk hasil diskusinya. Silakan.
Baik, kelompok yang siapa yang berkenan maju dulu? Tambah satu lagi, satu orang. Dua. Ini. Ini sama yang tugasnya tadi. Ya. Baik, aplaus buat kita semua. Baik, teman-teman kalian, kita ke sesi penutupan ya. Kita ambil kesimpulan. Apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Kalian telah bisa memecahkan masalah ya. Apa kesimpulannya? Bahwa orang yang berani meninggalkan sholat karena dipengaruhi atau ada hubungannya dengan tingkat keimanan seseorang. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin disiplin, semakin rajin, semakin jujur, semakin bertanggung jawab dalam beribadah kepada Allah, terutama sholat 5 waktu. Nah, bisa diambil pelajaran kalian semua. Jadi kalian jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Baik, berikutnya sebagai refleksi, Bapak ingin bertanya pada kalian, apakah kalian telah meyakini bahwa dalam iman itu terdapat banyak cabangnya? Meyakini semua? Ya. Apakah kalian ya dapat menerapkan sikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari? Insya Allah. Ya. Apakah kalian dapat menerapkan sikap tanggung jawab dalam kehidupan apabila dapat amanah? Baik. Sekali lagi, apakah kalian dapat menerapkan sikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab dalam beribadah? Insya Allah. Baik ya. Nah, kemudian evaluasi terhadap pembelajaran hari ini. Mungkin di antara kalian ada yang ingin masukkan dengan pembelajaran kelompok seperti ini. Apakah kalian merasa kesulitan? Tidak. Apakah Bapak ada yang kurang? Mungkin ada masukan dari kalian? Baik, semoga pembelajaran seperti ini bisa memberikan hal yang positif buat kalian, terutama aktif, ya, kolaboratif, ya, kreatif, inisiatif dan kerjasama dengan yang lain. Baik, berikutnya, ya, kita akan baik, anak-anak sekalian, pembelajaran kita cukup untuk hari ini ya. Maka kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Doa penutup majelis. Subhanallah.